Kembali tim Cimat punya cerita. Kejadian ini dialami Ramli sekitar 4 bulan lalu, ketika dia masih tercatat sebagai mahasiswa Undip Semarang. Tepatnya ketika menikmati masa liburan semesteran yang lumayan panjang. Masa liburan benar-benar diruangkan untuk rileks setelah 6 bulan bergelut dengan bangku kuliah. Ramli, Andri, Rahmat dan Rido, 4 sekawan yang di lingkungan kampus tergolong mahasiswa paling ulet belajar. Maka mendapatkan liburan seminggu tidak dilepas begitu saja. Acara mengisi liburan pun dirancang demikian matang, sampai-sampai rencana untuk bertandang ke rumah Andri yang berada di Bandungan dibatalkan. Dan kemanakah mereka mengisi liburan? Berempat akhirnya menyepakati berlibur ke rumah Rido yang terletak di Purwantoro, Wonogiri. Agak terpencil memang, tapi mereka justru ingin menikmati keterpencilan itu sembari lebih dekat dengan alam pedesaan. Rumah Rido, meski masih harus menempuh perjalanan setapak sejauh 1 kilometer, bagi mereka tidak masalah. Singkat cerita, mereka berempat berangkat dari Semarang sekitar pukul 12.35. Tiba di kota Wonogiri sekitar jam 4 sore. Dilanjutkan naik angkudes atau angkutan pedesaan menuju ke kecamatan Purwantoro. Sampai kemudian Rido meminta supir angkudes berhenti di suatu tempat. Rido mengajak mereka turun di dekat persawahan itu karena sudah sampai pada jalan setapak menuju ke rumahnya. Perjalanan masih cukup jauh. Agar lebih cepat mencapai rumah Rido, petang itu juga mereka mengadakan long march. Sampai selepas maghrib, mereka baru tiba di rumah Rido. Namun, karena rumahnya sempit, dialihkan bermalam ke rumah paman Rido. Dan baru pada keesokan harinya setelah bangun pagi, Ramli pandangan terpaku pada sebuah pondok kosong yang dinding-dindingnya terbuat dari kayu. Letaknya menyendiri di antara rumah-rumah yang bertebaran di dusun yang berada di pinggiran bukit itu. Lokasi pondok kosong itu agak menonjol, berada di dataran agak tinggi. Dan ketika Ramli menawarkan teman-temannya untuk menginap di pondok kosong itu, mereka tidak keberatan. Pasalnya, pada malam liburan keempat, sekawan ini sering meluangkan waktu main gitar dan menyanyi-nyanyi sambil membakar jagung. Pondok kosong itu lumayan luas, dengan 2 buah kamar dan dapur yang masih tradisional. Mereka terus bercanda tawa dan merencanakan saat berkegiatan buat besok, termasuk pergi ke kali alami yang mengalir dari atas bukit. Sampai malam tiba. Setelah selesai menghabiskan makan malam jagung bakar, mereka berkumpul di ruang tengah dan santai-santai sampai bermain gitar. Makin lama nyanyian yang diberdendangkan semakin mendayu, hingga akhirnya satu persatu tertidur. Hanya Ramli dan Andri yang belum tidur, masih terus bercengkrama dengan pelan dan tidak lagi diiringi denting gitar. Keduanya membicarakan persoalan seputar perjalanan politik dalam negeri. Tiba-tiba Ramli yang sedari tadi terlihat termenung mendengar suara ranjang kamar depan yang kosong itu seperti dibebani oleh sesuatu. Serta merta dia menoleh ke arah kamar tanpa pintu itu. Ia terpaku melihat sesosok bayangan yang duduk di ranjang terbuat dari papan tersebut. Bayangan itu lalu bergerak turun disertai dengan suara pijakan seperti benda berat pada lantai yang terbuat dari papan. Bayangan itu seperti menatap tajam ke arah Ramli dan tiba-tiba bergerak cepat melaju ke arah Ramli. Dan perasaannya tak bisa ditahan lagi, langsung tersentak kaget, menjerit sekuat. Jeritan Ramli membangunkan seluruh isi rumah itu. Namun hanya terbangun sekejap, mengira jeritan Ramli hanya main-main. Dalam waktu tidak lama, tiba-tiba dari arah atap rumah terdengar bunyi yang sangat keras, seperti suatu benda menabrak atap rumah itu.
Rasa ketakutan Ramli semakin menjadi-jadi. Dia lantas menggoyang-goyangkan tubuh teman-temannya. Andri yang semula bercengkrama dengan Ramli langsung terhimpit ke arah Ramli. Apa yang dia dengar tidak berhenti sampai di situ. Tiba-tiba dari arah pintu depan terdengar seseorang yang mengetuk-ngetuk pintu dan kaca jendela. Suara ketukan itu terdengar bebarengan. Anehnya lagi, suara itu dalam waktu sekejap sudah berpindah ke arah dapur bawah lantai. Ridho dan Rahmat yang tidur langsung terbangun. Langsung respek dengan apa yang terjadi di dalam rumah kosong itu. Mereka langsung berhimpit dan berdoa bersama-sama. Suasana malam menjadi hening dan mendadak serangga malam tidak lagi terdengar. Baru kemudian mereka bisa melanjutkan tidur dengan tenang. Keesokan harinya Paman Ridho ketika mendengar cerita keberadaan sosok dan suara misterius dalam pondok kosong sempat tercenung. Katanya, suara-suara itu setahu Paman dia bukan setan, mungkin saja jin penunggu pohon besar yang berada di dataran atasnya pondok kosong. Ridho tahu tentang keganjilan itu. Siang itu juga mengajak teman-temannya pindah ke rumah pamannya. Dan Ridho ketika itu hanya berpikir jika jin penunggu pohon besar mungkin terusik oleh kehadiran mereka. Itulah cerita dari Ramli tentang hantu penunggu pohon.